Soalnya awal masuk OSIS itu saya perlu beradaptasi dengan teman-teman yang baru. Oke, untuk acara itu masih rahasia ya. Iya. Tapi ini ada kemungkinan dari siswa-siswi udah ada yang mendengar. Tips membagi waktu ya pertama itu bertanggung jawab aja buat diri sendiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smakda, kembali lagi di acara podcast Pandawan, podcast anak Smakda Jiwan. Di episode OSIS, obrolan seru inspirasi siswa. Di episode OSIS yang kedua ini bersama aku Nabila. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian. Kita kedatangan bintang tamu yang amat sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Kak Dimas. Halo Kak Dimas, selamat siang. Selamat siang juga di. Sobat Smakda, siapa sih yang nggak kenal Kak Dimas ini? Kak Dimas, boleh bisa dibantu perkenalkan dirinya dahulu? Ya boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Dimas Saputra. Saya dari kelas 12 TK 1. Saya anggota OSIS tahun 2021-2022. Nah, kalau Kak Dimas ini tuh anggota atau inti dari OSIS SMKN 2 Jiwan di tahun 2021-2022. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Kak Dimas tentang banyak hal loh, tentang visi, misi, dan program OSIS lainnya. Kak Dimas, boleh nggak sih di-sharing sedikit tentang visi dan misi SMKN 2 Jiwan? Untuk program kinerja OSIS angkatan saya. Ya. Oke, untuk program visi dan misi OSIS kinerja angkatan saya, yang pertama itu mendorong OSIS dan siswa-siswi untuk meningkatkan keimanan, rasa gotong royong, dan berkepribadian baik untuk kepentingan bersama, dan menegakkan tata tertib sekolah. Misinya mengadakan kegiatan ibadah dan keagamaan, melaksanakan program kerja yang telah disusun, mengadakan kegiatan sosial berdasarkan gotong royong, dan meningkatkan kepedulian antar sesama siswa dan siswi, dan tentunya menertibkan siswa dan siswi yang belum tertib atas aturan sekolah yang telah ditetapkan. Oke. Tadi kan Kak Dimas sempat menjelaskan tentang ketertiban. Yeah. Lalu bagaimana kalau jika ada siswa yang tidak tertib atau seperti lompat pagar, datang terlambat, itu gimana Kak menurut Kak Dimas sendiri? Oke, untuk menurut saya itu perilaku yang kurang baik buat ditiru. Dikarenakan itu menyalahgunakan atau menyalahi aturan sekolah yang telah ditetapkan. Oke, untuk pelanggaran tersebut itu akan dikenai konsekuensi yang telah diberikan sekolah. Biasanya konsekuensinya itu berupa apa sih Kak? Kalau konsekuensinya itu paling berat itu dikembalikan ke orang tua biasanya. Jadi Sobat Smakda jangan pernah ya untuk tidak menaati tata aturan di sekolah. Apa salahnya sih kita menaati tata aturan sekolah? Kan toh buat kita sendiri, bukan buat orang lain ya Kak ya? Ya, betul sekali. Betul. Nah, lalu program atau cara apa yang sudah OSIS rencanakan dan yang belum direncanakan? Lalu apa saja evaluasi dari acara tersebut? Oke, untuk kinerja OSIS angkatan saya yang telah dilaksanakan yaitu yang pertama HUT sekolah di tahun 2021. Alhamdulillahnya itu berjalan dengan lancar, dan kelas meeting juga di tahun kemarin itu juga berjalan dengan lancar. Setelah itu masa penerimaan peserta didik baru. Oke, itu juga alhamdulillah lancar. Setelah itu MPLS juga alhamdulillah juga lancar. Alhamdulillah. Kira-kira di tahun ini ada nggak sih Kak kelas meeting lagi untuk Sobat Smakda semuanya? Sepertinya itu ada. Ada. Insya Allah akan diadakan. Insya Allah ya Kak ya. Yeah. Lalu Kak, kira-kira nih boleh nggak sih di-share sedikit aja acara yang akan diadakan di SMK kita ini Kak? Oke, untuk acara itu masih rahasia ya. Yeah. Tapi ini ada kemungkinan dari siswa-siswi udah ada yang mendengar. Nah, alhamdulillahnya itu ada suatu program yang dapat diandalkan dari OSIS angkatan saya, yang mana bulan ini masih dirancang, nanti tinggal persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Okay. Wah, bagi pihak Smakda nih atau warga Smakda, Sobat Smakda semuanya, kita tunggu ya acara tersebut. Ditunggu loh Kak acaranya. Iya, bisa. Lalu Kak, keluh kesah selama mengikuti OSIS itu apa Kak? Boleh nggak sih dibicarakan atau disampaikan kepada Sobat Smakda semua? Oke, untuk keluh kesah itu kemungkinan hanya berada di awal saja, awal saya masuk OSIS.
Soalnya awal masuk OSIS itu saya perlu beradaptasi dengan teman-teman yang baru, terus juga program-program yang telah diprogramkan dan telah disusun oleh OSIS angkatan saya. Ya seperti itu aja. Soalnya kan boleh tanya nggak sih prosesnya mengikuti OSIS ini gimana? Proses masuknya gitu loh. Proses masuk OSIS di angkatan saya dulu disaring melalui ekstra. Jadi saya mengikuti ekstra yang ada di SMKN Duanjuan, yaitu ekstra Taruna. Terus saya di ekstra tersebut saya dididik agar memiliki karakter dan memiliki jiwa tanggung jawab yang lebih baik lagi. Setelah itu ada pengumuman perekrutan OSIS di tahun 2021 dan alhamdulillah saya tersaring di pemilihan OSIS tersebut. Jadi OSIS itu nggak gampang ya kak ya? Ya. Nggak gampang. Lalu kak, mungkin ada pesan-pesan buat adiknya jika mau mengikuti kegiatan OSIS. Apa saja sih persyaratannya? Oke, untuk persyaratan OSIS yang ada di SMKN Duanjuan, yang pertama itu harus mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SMKN Duanjuan. Yang pertama, terus harus mempunyai karakter dan jiwa tanggung jawab yang lebih baik lagi. Bisa bertanggung jawab atas diri sendiri dan program-program yang telah disusun untuk OSIS yang telah dinaungi. Ya. Jadi buat sobat Semakda yang ingin bergabung ke tim OSIS, kita harus masuk ekstrakurikuler dulu, lalu bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Bukan begitu Kak Dimas? Ya, betul. Nah, lalu nih Kak, jadi Kak Dimas itu nggak gampang kan? Soalnya dari mata pandang saya tuh setiap ada kegiatan tuh Kak Dimas itu pasti ada, ya kan Kak ya? Ya. Kalau menjadi diri saya sendiri, menurut saya itu mudah ya. Soalnya menurut saya pribadi, saya itu sekolah ya pulang untuk tidur, bangun untuk sekolah. Ya, jadi pulang hanya istirahat, bangun lagi besoknya sekolah. Iya. Nggak gampang Kak. Makasih loh Kak ya. Tipsnya dong Kak buat kita semua biar bisa membagi waktunya. Tips membagi waktu ya pertama itu bertanggung jawab aja buat diri sendiri dulu, terus membuat planning untuk kegiatan-kegiatan yang rutin kayak di sekolah, di rumah ngapain aja, itu dibuat plan agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan berurutan dan bisa terlalui semua dengan baik. Sudah, itu Kak. Ada lagi Kak yang mau disampaikan buat adik-adiknya mungkin? Buat adik-adik saya kelas 11 dan kelas 10, jika kalian minat atau mau mengikuti intra OSIS yang ada di SMKN Duanjuan, kalian harus atau diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SMKN Duanjuan dan berpintar-pintarlah memilih ekstrakurikuler yang ada di SMKN Duanjuan yang bisa mengembangkan karakter kalian, jiwa tanggung jawab kalian agar menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke, Sobat Semakda, jadi itu perbincangan saya bersama Kak Dimas ini. Kak Dimas, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya bisa hadir di podcast Pandawan ini. Dan bagi Sobat Semakda yang ingin mengirimkan kritik dan saran bisa DM di Instagram kita @dkv.smkn2jiwan. Akhir kata aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Dimas. Ya, sama-sama.